Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata neraka adalah nama yang sangat menakutkan bagi kita sejak di dunia ini, apalagi kelak ketika di akhirat. Sebagian dari kita mungkin penasaran, siapakah yang pertama kali mendapatkan tiket spesial masuk ke neraka? Dalam sebuah kesempatan, Kajian Muhammad SAW pernah menyampaikan ada 3 orang VIP, 3 undangan khusus yang langsung mendapatkan tiket masuk neraka untuk yang pertama kalinya. Sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, Hakim dan Baihaqi, Kajian Muhammad SAW bersabda, "Awwalu salasatin yadkhulunan nar," kata Kanjeng Nabi, ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Siapakah dia? Pertama adalah amirun musallatun, adalah seorang pemimpin, seorang imam yang sewenang-wenang. Yang kedua adalah wadhu sarwatin min malin la yuaddi haqqallah, yaitu orang yang dikaruniai kelebihan harta. Hartanya banyak tetapi tidak melaksanakan hak Allah di dalam harta tersebut. Yang ketiga adalah fakirun fakhurun, orang fakir yang sombong. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari coba kita jelaskan satu persatu dari 3 jenis tipe undangan khusus pertama kali masuk neraka tersebut. Yang pertama adalah amirun musallatun, yaitu seorang pemimpin yang sewenang-wenang. Siapakah mereka? Yaitu orang yang diberikan amanah oleh rakyatnya, tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban selaku seorang pemimpin. Dia diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengemban tugas melayani rakyat, melaksanakan program dan lain sebagainya, tetapi dia justru berkhianat kepada rakyat dengan cara tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Kanjeng Muhammad SAW pernah menegaskan, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin bagi diri sendiri, dan lebih luas dari itu adalah pemimpin bagi rakyatnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan kalian itu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Oleh karena itulah pemimpin yang sewenang-wenang, pemimpin yang tidak menerapkan aturan, pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, mengkhianati amanat atau kepercayaan dari rakyatnya adalah salah satu orang yang pertama kali mendapatkan tiket masuk ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang kedua juga yang mendapatkan tiket pertama kali masuk neraka adalah orang yang tidak membayar zakat. Orang yang mempunyai kelebihan harta sehingga hartanya itu wajib dizakati, tetapi dia tidak membayar zakat. Padahal zakat itu fungsinya adalah untuk mensucikan harta yang ada. Dalam surat At-Taubah misalnya ayat 103 dijelaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka itu. Fungsinya apa? Untuk menyucikan mereka dan menyucikan hartanya. Jadi dengan cara kita mengeluarkan zakat dari harta kita itu, maka kita melakukan 2 hal sekaligus, yaitu menyucikan diri kita dan menyucikan harta kita. Oleh karena itu ketika zakat tidak dikeluarkan,
harta yang nyampe kepada ukuran nisabnya, kemudian dia tidak dikeluarkan, maka seluruh harta tersebut menjadi najis adanya, karena kotorannya tidak dibuang. Sekarang tinggal pilih, apakah akan menyelamatkan yang sedikit harta yang menjadi bagian zakat itu, tetapi akibatnya akan menghitamkan seluruh harta, atau mengeluarkan kewajiban nisab itu dan akhirnya harta kita menjadi suci. Itu pertimbangannya. Oleh karena itu orang yang cerdas seharusnya mengeluarkan zakat yang sedikit itu dalam rangka melindungi harta yang banyak, daripada melindungi harta yang sedikit zakat itu tapi merusak terhadap sisa yang lain. Karena fungsi zakat adalah menyucikan pemiliknya dan menyucikan sisa harta dari ukuran zakat itu. Jadi itu yang kedua, orang yang pertama kali mendapatkan tiket masuk neraka adalah mereka yang tidak menunaikan zakat hartanya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketiga yang mendapatkan tiket pertama kali masuk neraka adalah orang fakir yang fakhur. Fakirun fakhurun, sudah fakir tetapi sombong. Ini namanya jahil kuadrat, bodoh kuadrat seperti ini. Sudah dirinya miskin tetapi dia bertambah sifat yang namanya sombong. Sifat sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia biasa tidak layak menyombongkan diri, baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang kita miliki, baik itu berupa kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan ilmu, kelebihan derajat, strata sosial, semuanya hanya sifatnya sementara. Itu hanya titipan, itu hanya ujian dari Allah. Bagi yang kaya diuji dengan hartanya, bagi yang ganteng cantik diuji dengan kegantengannya, bagi yang berilmu diuji dengan ilmunya, bagi yang berpangkat diuji dengan pangkatnya. Semuanya adalah ujian. Apakah kita mampu mensyukurinya? Apakah kita mampu sabar ketika tidak mendapatkannya? Oleh karena itulah sangat tidak layak kalau kita sombong. Ini parahnya, sudah fakir, sudah dia itu orangnya miskin, tidak punya apa-apa, strata sosialnya juga ambruk di masyarakat, kok sombong. Orang seperti ini maka dia termasuk salah satu orang yang pertama kali mendapatkan undangan atau tiket masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk dari salah satu tiga orang tersebut, yaitu semoga kita bukan termasuk pemimpin yang zalim. Kemudian yang kedua, semoga kita bukan termasuk orang yang anti bayar zakat. Yang ketiga, semoga kita tidak termasuk orang miskin yang sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.